masa abad ke-18, Selat Malaka yang terletak di jalur perdagangan internasional juga dikenal sebagai daerah penyebaran agama Islam. Salah satu bagiannya adalah Pulau Penyengat. Dan di balik keindahan panorama alamnya, pulau ini menyimpan sejarah Islam yang gemilang. Pulau Penyengat atau disebut juga dengan Pulau Penyengat Indra Sakti adalah sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Tanjung Pinang. Tepatnya terletak di sebelah barat kota Tanjung Pinang. Luasnya tidak lebih dari 3,5 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2.000 jiwa. Sebagian besar penduduk ini beretnis Melayu. Pulau Mungil di Muara Sungai Riau ini sudah lama dikenal oleh para pelaut sejak berabad-abad silam. Pulau ini menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air tawar yang banyak tersedia di sumber air pinggir pantai. Menurut legenda, nama Penyengat diberikan kepada pulau tersebut karena suatu kali pelaut yang sedang mengambil air di tempat itu diserang oleh semacam lebah yang disebut penyengat. Sejak peristiwa itu, pulau tersebut terkenal di kalangan pelaut dan nelayan dengan sebutan Pulau Penyengat. Kemudian tatkala pusat pemerintahan Kerajaan Riau berpindah ke pulau itu, ia diresmikan dengan nama Pulau Penyengat Indra Sakti. Meski kecil, Pulau Penyengat letaknya cukup strategis. Ia berada pada satu jalur pelayaran dari Singapura, Malaysia, dan kawasan Selat Malaka lainnya. Kesamaan etnis juga membuat pulau ini sering dikunjungi saudagar-saudagar dari Malaysia dan Singapura. Pertautan budaya Islam pun berlangsung harmonis. Saat itu, Pulau Penyengat masih menjadi bagian dari Kesultanan Johor, Riau. Namun tahun 1811 terjadi sengketa hak waris kesultanan setelah wafatnya Sultan Mahmud Shah III. Belanda dan Inggris lantas memanfaatkan keadaan tersebut. Perjanjian London di tahun 1824 menyepakati pembagian wilayah antara dua negara tersebut. Belanda mendapatkan Riau Lingga, Inggris mendapatkan Johor dan Singapura. Kesultanan Riau Lingga tidak tinggal diam. Mereka lantas berstrategi dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Lingga ke Pulau Penyengat. Sejak itu, Pulau Penyengat yang semula hanya berfungsi sebagai basis pertahanan berubah menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan. Sayangnya peranan Pulau Penyengat yang menonjol itu harus berakhir tatkala Raja Riau Lingga terakhir, yaitu Abdul Rahman Muazzam Shah, mengungsi ke Singapura karena tidak bersedia menandatangani kontrak dengan Belanda. Kontrak tersebut berisi penghilangan hak dan kekuasaan raja dan pembesar-pembesar tradisional Riau di berbagai bidang. Meski Pulau Penyengat berhasil ditaklukkan oleh Belanda, namun sisa peninggalan sejarah Islam masih dapat dilihat hingga kini.
Meski di bawah pengaruh Belanda, karya-karya bernafaskan Melayu Islam berkembang pesat di sini. Yang paling terkenal adalah karya Raja Ali Haji, yaitu Gurindam 12. Karisma para raja juga tercatat dalam sejarah saat seluruh rakyat penyengat memenuhi panggilan perang dan saat Raja Abdul Rahman mengajak mereka untuk gotong royong membangun masjid. Kalau kita membaca sejarah, ada dua kali kita mendengar pekikan jihad fisabilillah yang dilakukan oleh orang-orang Kepulauan Riau pada masa lalu. Pertama, ketika pecah perang Riau antara Riau dan Belanda pada 1782-1784 yang dipimpin oleh Raja Haji menentang penjajah Belanda pada masa itu. Kemudian ada lagi pekikan jihad fisabilillah ketika Raja Abdul Rahman, salah seorang penguasa di pulau ini pada tahun 1832 mengajak masyarakat rakyat untuk bersama-sama berjihad mendirikan sebuah rumah ibadah.